Oke, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang keberadaan nilai maksimum dan nilai minimum, di mana itu merupakan salah satu penerapan turunan, di mana kita menggunakan turunan untuk menemukan titik kritis, yaitu titik stasioner dan titik singular ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang kemonotonan fungsi. Kemonotonan fungsi ini terkait dengan fungsi naik dan fungsi turun. Oke, kita lihat definisi tentang kemonotonan ini. Jadi asumsikan f itu adalah fungsi yang terdefinisi dalam suatu interval i. Nah, fungsi f dikatakan naik dalam interval jika untuk setiap x1 dan x2 yang berada di dalam interval tersebut berlaku kondisi ini, yaitu jika x1-nya lebih kecil daripada nilai x2, maka nilai fungsi di x1 juga lebih kecil daripada nilai fungsi di x2. Ya, masuk akal ya. Katakanlah kalau kita bicara pada garis bilangan real, kalau x1 kecil dari x2 berarti kan perjalanannya dari kiri ke kanan. Kemudian nilai fungsinya ternyata begini. Berarti kan nilai fungsi di x1 lebih kecil daripada nilai fungsi di x2. Kemudian fungsi f dikatakan turun dalam interval i jika untuk setiap x1 dan x2 yang ada di dalam interval tersebut, maka berlaku kondisi ini, yaitu jika x1 kecil dari x2, maka nilai fungsi di x1 ternyata malah sebaliknya, yaitu lebih besar daripada nilai fungsi di x2. Ilustrasinya kalau pada grafiknya adalah seperti ini grafiknya. Jadi ini kan nilai x1-nya kecil daripada nilai x2 karena berada di kiri ya. Tapi nilai x1 itu lebih tinggi daripada nilai fungsi di x2. Maka dikatakan fungsinya dalam daerah ini adalah fungsi turun. Kemudian ada istilah monoton. Suatu fungsi dikatakan monoton dalam interval i jika fungsi tersebut naik saja atau fungsi tersebut turun saja di dalam interval i. Oke, itu definisinya. Kemudian di sini kita untuk mengidentifikasi di mana keberadaan fungsi naik dan fungsi turun akan sangat rumit sekali seandainya kita menggunakan definisi ini. Karena kalau kita menggunakan definisi, berarti kita harus cek satu-satu di setiap titik yang ada di dalam interval itu. Dan ada tak hingga banyaknya titik yang ada di dalam suatu interval bilangan real ya. Nah, oleh karena itu kita dibantu sekali dengan adanya teorema ini. Teoremanya mengatakan bahwa asumsikan f adalah fungsi yang kontinu dalam interval i dan memiliki turunan pada setiap titik yang ada di dalam interval i tersebut. Jika nilai turunan fungsi bernilai positif atau besar dari 0 untuk setiap x yang ada di dalam i, maka fungsi f dikatakan naik di dalam interval tersebut. Tapi sebaliknya, jika nilai turunannya itu bernilai negatif untuk semua x yang ada dalam interval tersebut, maka f-nya dikatakan turun di dalam interval itu. Jadi kalau ilustrasi yang ini berarti yaitu jika fungsi turunannya bernilai positif. Tapi yang ini jika turunannya bernilai negatif. Nah, kita akan lihat langkah-langkah untuk mengidentifikasi di mana fungsi naik dan fungsi turun, di mana langkah ini bisa kita ambil dari teorema yang barusan disampaikan. Nah, langkah pertama adalah kita harus menemukan terlebih dahulu formula turunannya atau f-aksennya. Kemudian langkah kedua, kita menemukan split point dari permasalahan persamaan f aksen x sama dengan 0. Kemudian langkah ketiga adalah menemukan solusi dari f aksen x bernilai negatif dan f aksen x yang bernilai positif. Jadi di sini kita akan menyelesaikan masalah pertidaksamaan. Untuk yang di sini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi di mana fungsinya turun. Sedangkan yang ini untuk mengidentifikasi di mana fungsinya naik. Nah, karena penemuan solusi dari di mana beradanya fungsi naik dan fungsi turun ini dengan menyelesaikan masalah pertidaksamaan yang seperti ini, yaitu yang di ruas kirinya itu adalah fungsi turunan pertama ya khususnya, maka langkah untuk mengidentifikasi di mana fungsi naik dan fungsi turun ini disebut dengan tes turunan pertama. Kita lihat langsung di contoh soalnya. Temukan di mana fungsi naik dan fungsi turun pada kurva fx sama dengan negatif 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dalam interval negatif 1 sampai 2. Nah, langkah pertama kita akan menemukan turunannya terlebih dahulu, yaitu f aksen x. Nah, kalau kita punya fx-nya ini, maka turunan dari negatif 2x pangkat 3 adalah negatif 6x kuadrat. Kemudian turunan dari 3x kuadrat adalah 6x. Jadi inilah yang f aksen x-nya. Kemudian langkah kedua, menemukan split point dari persamaan ini sama dengan 0. Berarti kita harus mengklaim, harus menyatakan bahwa negatif 6x kuadrat ditambah 6x haruslah bernilai sama dengan 0 untuk menemukan split point atau titik pisah. Nah, ini kan persamaan kuadrat. Kalau kita keluarkan 6x-nya dari dua suku ini, karena kan di dua suku ini sama-sama ada 6x-nya ya.
kita keluarkan 6x, yang negatif 6 bagi 6 tersisa negatifnya, x kuadrat bagi x tersisa x pangkat 1. Kemudian positif 6x dibagi 6x adalah positif 1. Kemudian kita klaim sama dengan 0. Nah, maka haruslah 6x sama dengan 0 atau negatif x tambah 1 yang bernilai 0 supaya perkalian antara dua buah ini sama dengan 0. Jika 6x sama dengan 0, maka haruslah x-nya sama dengan 0 tentunya ya, karena 6 kali berapa sih yang hasilnya 0, yaitu jika x-nya sama dengan 0. Kemudian negatif x tambah 1 harus sama dengan 0, maka negatif x-nya sama dengan negatif 1 atau x-nya sama dengan 1. Ini masalah persamaan linear ya. Dengan demikian, split point-nya adalah di x sama dengan 0 dan di x sama dengan 1. Nah, langkah berikutnya adalah kita melakukan tes nilai turunan pertama. Nah, gimana caranya? Yaitu kita cantumkanlah split point ini pada garis bilangan. Karena tes turunan pertama yang kita lakukan juga sama, artinya dalam hal ini menyelesaikan masalah pertidaksamaan ya. Oke, nah ini dia ada garis bilangan di mana ini 0, di sini 1 karena tadi split point-nya adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Namanya juga split point berarti titik pisah, maka titik x sama dengan 0 dan titik x sama dengan 1 ini memisah-misahkan garis bilangan sehingga menjadi terpecah menjadi 3 daerah, yaitu untuk daerah yang di kiri 0, daerah yang di tengah antara 0 sampai 1 dan di daerah kanan 1. Nah, berikutnya kita akan melakukan tes turunan pertama. Artinya kita akan melakukan tes terhadap nilai fungsi turunan ini, di mana berada yang positifnya dan di mana yang bernilai negatif. Nah, kita bisa lakukan tes untuk masing-masing daerah, atau kebetulan karena ini adalah pertidaksamaan kuadrat, maka boleh sebenarnya di salah satu daerah saja kemudian berlaku selang-seling. Tapi secara umum dilakukan tes di setiap daerah. Ambil x yang tepat yang beneran berada di daerah itu. Nah, di sini untuk x kecil dari 0 atau x yang berada di kiri 0, saya pilih x sama dengan negatif 1. Kita ganti x-nya, masukkan x sama dengan negatif 1 ke fungsi turunan ini, yaitu ini. Kita peroleh nilai fungsi turunannya itu adalah negatif 12. Negatif 12 berarti bisa disimpulkan f aksen x-nya bernilai negatif atau kecil dari 0. Kemudian untuk daerah tengah ini, yaitu untuk x yang terletak antara 0 sampai 1. Kebetulan tidak ada bilangan bulat di dalam interval ini, maka pilihlah salah satu bilangan saja, misalnya x sama dengan setengah. Benar ya, berada di dalam ini. Nah, lakukan lagi tes nilai turunan ini, ganti x di sini dengan setengah, maka akan kita peroleh f aksennya sama dengan 3/2. Dan 3/2 bernilai positif. Kemudian untuk x yang besar dari 1, pilih salah satu bilangan yang berada di kanan 1, yaitu kita pilih x sama dengan 2. Nah, kita lakukan tes turunan pertama lagi, ganti setiap x yang ada di fungsi turunan ini dengan 2. Ini dia, maka diperoleh hasilnya negatif 12. Berarti f aksen x di kawasan ini akan bernilai negatif. Nah, kemudian sesuai dengan teorema yang disampaikan tadi, bahwa jika f aksen x-nya bernilai negatif atau kecil dari 0, berarti fungsinya turun di sana. Kemudian untuk f aksen x yang bernilai positif, berarti fungsinya naik di daerah sana. Nah, dengan demikian ilustrasinya pada sistem koordinat Kartesius nantinya adalah untuk x yang kecil dari 0, fungsinya turun, kemudian dari 0 sampai 1 fungsinya naik, kemudian setelah 1 fungsinya kembali turun. Jadi kesimpulan akhir tentang solusinya adalah fungsi turun pada daerah x dengan kondisi f aksen x bernilai negatif, yaitu x yang kecil dari 0 dan x yang besar dari 1. Ya, ini dia. Harus bisa memberi nama untuk dua daerah ini ya. Kemudian fungsinya akan naik di daerah ini, yaitu x yang terletak antara 0 sampai 1. Nah, ilustrasinya pada grafiknya adalah sebagai berikut. Tadi kita punya split point-nya adalah di x sama dengan 0, ini ya yang garis berwarna merah, dan x sama dengan 1. Kemudian untuk x kecil dari 0 fungsinya turun, kemudian di x besar dari 1 fungsinya juga turun. Tadi kan ya kiri dan kanan turun. Kemudian di tengah-tengah ini antara 0 sampai 1 fungsinya naik, sesuai ya dengan grafik yang sesungguhnya. Oke, jadi cocok antara penemuan kita secara teoritis dengan secara geometris.